Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivin Vindika Aprila Endiarsari dengan NIM 2411029. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada mata kuliah Aswaja 1 ini diampu oleh Bapak Mas Tajudin Ahmad M.Hum. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Islam Nusantara. Sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada background suara kendaraan atau suara hewan. Mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu apa definisi Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip ajaran yang moderat, inklusif, toleran, atau saling menghormati, tidak mengklaim hanya agama sendiri yang benar, bersatu dalam keragamaan, dan berhasil mempertahankan keutuhan bangsa yang majemuk. Islam ini tidak lepas dari sejarah masuknya Islam ke tanah air kita, yaitu Nusantara, yang dilakukan secara damai oleh para ulama, pedagang, dan tokoh-tokoh dakwah sejak abad ke-13. Mereka tidak memaksakan agama, tetapi menyebarkan dengan pendekatan budaya, adat istiadat, dagangan, dan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat saat itu. Dalam Islam Nusantara, ajaran Islam tidak bertentangan dengan tradisi masyarakat selama tidak menyimpan dari prinsip-prinsip Islam yang pokok. Misalnya, dalam hal dakwah, penyampaian ajaran dilakukan dengan cara-cara yang halus dan penuh hikmah. Karena itu, kita bisa melihat banyak warisan budaya Islam di Indonesia, seperti seni kaligrafis, tradisi Maulid Nabi, hingga penggunaan pakaian adat dalam acara keagamaan. Semua itu mencerminkan bahwa Islam dan budaya lokal bisa berjalan seiring, saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Inilah mengapa Islam Nusantara dianggap mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa suku, agama, ras, dan budaya. Islam Nusantara juga tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Dengan Islam Nusantara, kita bisa melihat bahwa agama dan budaya bisa saling menguatkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Yang kedua yaitu karakteristik Islam Nusantara. Karakteristik Islam Nusantara yang pertama yaitu moderasi atau tawasud dan keseimbangan atau tawasud. Islam Nusantara itu memiliki sikap tawasud, yaitu moderat atau berada di tengah-tengah, tidak ekstrem ke kiri atau tidak ekstrem ke kanan, berarti tidak condong ke kiri atau condong ke kanan. Sikap ini diiringi dengan tawazun atau keseimbangan, artinya umat Islam diajak untuk bersikap adil, seimbang antara urusan dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Jadi harus imbang gitu, tidak condong ke kanan maupun ke kiri, harus di tengah-tengah ya. Yang kedua yaitu toleransi atau tasamuh yang inklusivitas. Islam Nusantara mengajarkan tasamuh atau sikap saling menghormati dan menerima perbedaan baik dalam agama, budaya maupun pandangan maupun ras dan lain-lain itu ya. Inklusivitas berarti Islam membuka diri dan tidak memusuhi golongan lain selama tetap menjaga prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini penting dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk. Yang ketiga yaitu akomodasi budaya lokal. Islam Nusantara tidak menolak budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya seperti tradisi selamatan yang ada di daerah-daerah tertentu juga ya sudah mayoritas lah se-Indonesia. Selamatan atau maulid Nabi juga ya
dan tahlilan, yang semuanya adalah wujud dari akulturasi antara Islam dan budaya Nusantara. Sebelum ada Islam kan sudah ada budaya ya, yaitu lalu Islam tuh disatukan dengan budaya Nusantara yang dahulu agar budayanya tetap ada, dan Islam juga sudah memasuki budaya Nusantara. Ini menunjukkan bahwa dakwah Islam itu dilakukan dengan pendekatan budaya, bukan pemaksaan. Jadi seiring berjalannya waktu itu Islam dulunya budaya ya, kayak tradisi-tradisi itu tidak ada keagamaannya. Lalu Islam masuk, jadi Islam dan budaya Nusantara sudah bersatu. Yang keempat yaitu penghormatan terhadap ulama dan guru. Dalam tradisi Islam Nusantara, ulama dan guru sangat dihormati karena mereka adalah pewaris ilmu agama. Mereka dianggap sebagai pemimpin moral dan spiritual di masyarakat. Tanpa mereka, umat bisa kehilangan arah dalam memahami ajaran yang Islam yang benar. Jadi, kalau seorang mempelajari ilmu sendiri itu kalau dia tidak menanyakan ilmu itu kepada guru atau orang yang lebih darinya, itu bisa-bisa dia sesat ya. Yang kelima, Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara mengamalkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya ajaran Islam harus membawa kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan bagi semua makhluk, bukan hanya umat Islam saja. Itulah mengapa Islam Nusantara dikenal sebagai Islam yang damai, santun, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Yang keenam yaitu dakwah dengan pendekatan budaya. Islam Nusantara menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan menghargai budaya lokal, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Ini dilakukan agar masyarakat menerima Islam tanpa merasa terancam budayanya. Yang ketujuh yaitu kontekstual dan fleksibel. Islam Nusantara bersifat kontekstual, artinya ajarannya disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis masyarakat Indonesia tanpa mengubah ajaran pokok dari Al-Quran dan hadis. Contohnya penggunaan bahasa daerah dalam dakwah atau adat pernikahan yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedelapan yaitu menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Islam Nusantara ini sangat menekankan pentingnya menjaga persaudaraan sesama manusia, baik itu ukhuwah Islamiyah sama muslim, ukhuwah watoniyah sama bangsa, dan ukhuwah insaniyah sama manusia secara umum. Yang kesembilan yaitu kemandirian dan keseimbangan antara agama dan negara. Islam Nusantara tidak menuntut berdirinya negara agama, tapi mendorong agar nilai-nilai Islam diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan secara damai dan konstitusional. Yang ke-10, anti kekerasan dan radikalisme. Jelas Islam Nusantara itu anti dari kekerasan dan radikalisme. Islam Nusantara menolak kekerasan dan tindakan ekstrim. Dakwah dilakukan secara damai dengan dialog, edukasi, keteladanan, bukan dengan intimidasi. Ya, itu yang saya jelaskan tadi itu karakteristik Islam Nusantara. Ada banyak lagi karakteristiknya ya. Tetapi yang dipresentasikan oleh kelompok 13 itu hanya beberapa, bisa diterima ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, dan mohon maaf apabila ada backsound yang tidak mengenakan di telinga pendengar. Mohon maaf sebesar-besarnya ya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.